kita ingin kembali dulu kepada Al-Quran. Ada beberapa istilah. Ada istilah musibah. Biasanya kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, musibah diartikan bencana. Bencana alam, bencana terhadap manusia dan sebagainya. Al-Quran menggunakan kata musibah ini dalam arti sesuatu yang negatif yang menimpa manusia akibat ulahnya. Walaupun sesuatu itu ringan, tapi kalau negatif menimpa manusia karena ulahnya, itu pada dasarnya. Membuka lampu, memperbaiki, tiba-tiba padam, negatif. Seorang dianjurkan kalau ditimpa musibah langsung sadar, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya waktu mati, musibah apapun, tapi musibah kecil pun kita disuruh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia negatif, kita berserah diri pada Tuhan. Itu karena keteledoran manusia? Ya, itu karena kesalahan manusia atau keteledoran manusia. Itu musibah? Musibah. Kalau ada lagi bala. Bala itu ujian. Ujian ini sumbernya dari Tuhan. Bisa jadi menimpa orang-orang baik. Tetapi bala itu bisa positif, bisa negatif. Nabi Sulaiman yang dianugerahi kekuasaan, kerajaan yang begitu besar, menyatakan bahwa anugerah Tuhan itu bala buat dia. Hadza min fadli Rabbi, ini adalah anugerah Tuhanku untuk menguji aku. Apa aku bersyukur? Jadi dia berbentuk ujian. Nah, ujian ini menimpa manusia. Datangnya dari Tuhan, baik Anda bersalah maupun tidak bersalah. Ada sekian banyak ujian yang diturunkan Tuhan kepada manusia. Lanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Menyangkut diri kamu, menyangkut harta kamu, menyangkut apa saja yang berkaitan denganmu. Dan itu bala? Itu bala. Hasil ujiannya ketahuan di akhirat. Ada lagi yang namanya fitnah. Fitnah itu juga ujian. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan bahwa hati-hatilah terhadap, kalau dalam bahasa Indonesia bencana. Padahal sebenarnya belum tentu kan. Hati-hatilah terhadap fitnah yang bisa menimpa, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat aniaya di antara kamu. Jadi bisa jadi bencana yang menimpa itu, bisa jadi itu bukan orang jahat, bukan orang ini. Tetapi Tuhan berkata hati-hati, hindari itu. Nah, salah satu cara menghindarinya itu dalam konteks musibah, misalnya ada orang melakukan kesalahan, tegurlah dia. Supaya tidak jatuh bencana itu sehingga menimpa kita. Kebanyakan bencana yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak hanya menimpa orang yang bersalah. Tsunami, anak-anak, orang-orang soleh ditimpa, ya kan? Buat mereka itu bala. Buat keluarganya yang baik-baik itu bala. Bukan musibah. Nah, hanya saja memang kita tidak bisa mengetahui persis apa ini musibah atau ini bala. Di sini kita harus introspeksi. Kalau seandainya kita merasakan bahwa dia musibah akibat kesalahan kita memperbaiki diri. Kalau kita mencari, saya tidak salah wahai Tuhan, kenapa terjadi ini? Kita berserah diri pada Tuhan dan menganggap itu sebagai ujian supaya kita mendapat suatu tempat dan kedudukan di sisi Tuhan. Itu kira-kira kesimpulan dari